Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara, hari Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Pada renungan malam hari ini, kita dituntun oleh Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8, dan kita mengambil tema Anak Manusia Tuhan atas hari Sabat. Adapun kutipan perikop Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8 demikian. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukandaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada awal penciptaan dikisahkan dalam kitab Kejadian bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari ke-6 menciptakan manusia, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Untuk itu, pada hari Sabat itu Allah menguduskan hari itu sebagai hari Tuhan. Orang-orang Farisi ketika pada hari Sabat mereka melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang pada hari Sabat itu secara ketat. Apa yang dilarang pada hari Sabat itu ada banyak sekali. Tapi kurang lebihnya tidak boleh menyalakan api, tidak boleh memadamkan api, tidak boleh bekerja, tidak boleh bepergian terlalu jauh, tidak boleh berperang, dan sebagainya. Ketika Tuhan Yesus berumur 30 tahun, beliau mulai berkarya dengan memilih ke-12 rasul. Kemudian Tuhan Yesus bertindak selaku rabi,
selaku guru yang mengajar di sinagoga-sinagoga dan juga di bukit-bukit tempat orang Yahudi berkumpul. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya yang tentu saja diikuti oleh orang-orang Farisi, kadang Tuhan Yesus pada hari Sabat melakukan pekerjaan. Misalnya menyembuhkan orang sakit. Pada saat itu pastilah orang-orang Farisi menegurnya. Mengapa kamu melakukan pekerjaan ini yang dilarang oleh Tuhan? Yang dilarang oleh agama. Begitu juga pada saat ini. Orang-orang Farisi menegur Tuhan Yesus ketika murid-muridnya memetik buah gandum kemudian memakannya. Karena hal itu dilarang menurut hukum Yahudi. Kemudian Tuhan Yesus pun memberikan jawaban, namun jawaban Tuhan Yesus tidak langsung, tetapi senantiasa dicontohkan dengan hal-hal yang lain. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mau meniadakan hari Sabat? Tidak. Tuhan Yesus mau memberikan pemahaman yang esensi, yang hakiki pada hari Sabat. Menurut orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi, Sabat itu merupakan hari Tuhan yang dikuduskan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, tetapi mereka sama sekali tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, sekedar menjalankan aturan-aturan yang membelenggunya. Tapi Yesus mau menegaskan bahwa hari Sabat bukanlah merupakan aturan yang membelenggunya, tetapi hari Sabat harus menjadi berkat bagi banyak orang. Harus menjadi rahmat bagi banyak orang. Pada bagian terakhir dikatakan bahwa belas kasihan, bahwa Tuhan menghendaki belas kasihan, bukanlah persembahan. Tuhan Yesus menghendaki kita berbelas kasih, berbela rasa, peka terhadap situasi, bukanlah melakukan persembahan atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Tuhan Yesus dengan penuh kuasa menyatakan bahwa anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Tuhan dalam arti menjadi penguasa atas hari Sabat. Semoga kita selaku murid-murid Tuhan Yesus senantiasa bisa memahami, melaksanakan hari Sabat untuk memberikan berkat bagi sesama dan bukan menjadikan Sabat sebagai belenggu yang harus kita lakukan. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Berkah dalam.